1622, pasukan Banten di bawah pimpinan Pangeran Nagaragan atau Pagar Agung menerobos perbatasan. Pasukan Banten menyerang Uduk-Uduk di wilayah Karawang yang merupakan titik perbatasan Banten dengan Sumedang. Serangan Banten ke Uduk-Uduk menjadi titik awal lahirnya sejarah Kabupaten Karawang. Pada awal abad 17, di Pulau Jawa terdapat beberapa kerajaan besar, yaitu Mataram, Banten, Cirebon, dan Sumedang. Tahun 1620, Sumedang Larang menyatakan tunduk pada Mataram dan membuat Banten merasa terancam. Banten kemudian menggerakkan pasukannya untuk merebut wilayah Karawang dan membendung pengaruh Mataram di perbatasan. Arsip Batavia melaporkan bahwa serangan Banten ke Uduk-Uduk Karawang terjadi sekitar tahun 1622. Serangan pasukan Banten ke Uduk-Uduk Karawang dilaporkan kepada Sultan Agung Mataram. Sultan Agung kemudian mengeluarkan perintah agar wilayah Karawang segera diamankan karena merupakan jalur strategis rencana penyerangan ke Batavia. Sultan Agung memerintahkan penguasa Kadipaten Wirasaba yang bernama Arya Surengrono untuk merebut kembali wilayah Karawang. Arya Surengrono kemudian mengumpulkan para pengikutnya yang berasal dari Kadipaten Wirasaba dan Surabaya. Arya Surengrono atau disebut juga Arya Wirasaba berangkat ke Karawang pada tahun 1624 dengan disertai 1.000 orang pengikut. Ketika sampai di Sungai Serayu, banyak pengikut Wirasaba yang sakit sehingga 300 orang ditinggalkan di sana. Mereka membangun pemukiman di dekat Sungai Serayu yang dikenal dengan nama Banyumas yang berarti Sungai Emas, karena pengikut Wirasaba mengira akan mendapat emas di daerah tersebut. Pemukiman di Banyumas juga berfungsi sebagai zona penghubung ke Mataram. Arya Wirasaba kemudian meneruskan perjalanan menuju Karawang dengan menyusuri pantai utara Cirebon. Ketika tiba di barat Sungai Cimanuk, Wirasaba mendirikan sebuah kampung yang diberi nama Kartasaba. Kartasaba merupakan cikal bakal daerah Ciasem yang perkembangan kedepannya dipimpin oleh Singarani, mantan patih Sultan Agung. Wirasaba menunggu datangnya pasukan bantuan dari Sumedang dan Galuh yang juga diperintah Sultan Agung untuk mengusir pasukan Banten di Karawang. Tapi karena pasukan Sumedang dan Galuh lama datangnya, akhirnya Wirasaba memutuskan berangkat duluan menuju Uduk-Uduk. Wirasaba membawa 300 prajurit ke Uduk-Uduk sebagai pasukan garis depan. Sisanya menunggu di Ciasem. Ketika tiba di Karawang, Wirasaba merasa kekuatannya tidak cukup kuat untuk melawan pasukan Banten. Wirasaba
akhirnya membangun kubu pertahanan dengan kekuatan 300 prajurit. Daerah yang dijadikan pertahanan garis depan oleh Wirasaba diberi nama Waringin Pitu. Tempat itu didirikan oleh Arya Wirasaba tahun 1625. Daerah Waringin Pitu merupakan pemukiman pertama orang Jawa di daerah Karawang. Kampung itu dihuni 300 prajurit Arya Wirasaba. Di Waringin Pitu, Wirasaba mengawasi pergerakan pasukan Banten supaya tidak menembus lebih jauh wilayah Karawang. Wirasaba menjadikan Waringin Pitu sebagai pos penjagaan sambil menunggu datangnya pasukan Sumedang dan Galuh. Waringin Pitu eksis sampai tahun 1677. Setelah itu, daerah tersebut mulai ditinggalkan seiring kepindahan Wirasaba ke Tanjung Pura. Saya berada di sebuah lokasi yang memiliki nilai sejarah bagi Kabupaten Karawang. Ini adalah Waringin Pitu. Ini merupakan sebuah lokasi pada zaman dahulu disebut dengan nama Waringin Pitu. Merupakan lokasi pertama perkampungan orang Jawa di wilayah Karawang. Kita sekarang mengenalnya sebagai Lewi Goong. Kita mengenalnya dengan nama Lewi Goong. Namun pada zaman dahulu tempat ini, wilayah sekitarnya dikenal dengan nama Waringin Pitu. Tempat ini tidak jauh dari lokasi Sungai Citarum. Nah, ke sana itu nanti langsung ke Sungai Citarum. Jadi ini berada di pinggir Sungai Citarum. Kita akan melihat seperti apa lokasi Waringin Pitu di masa kini. Kalau sekarang menjadi sebagian besar wilayahnya berupa pemakaman ya. Ini menjadi sebuah TPU. Dan ini tidak mengherankan karena kalau kita melihat ekofak atau sisi lingkungan dari tempat-tempat yang pada zaman dahulunya memiliki nilai sejarah, biasanya memang selalu ada kaitannya atau selalu ada jejak-jejak berupa pemakaman umum. Jadi tempat-tempat khususnya di Karawang yang memiliki nilai sejarah pada zaman dahulu, pada masa kininya biasanya suka ada makam, apakah itu berupa TPU maupun makam dalam bentuk areal yang kecil. Nah, termasuk di Waringin Pitu. Waringin Pitu secara toponimi berarti beringin 7. Mungkin pada zaman dahulu tempat ini, di sini ada pohon beringin berjumlah 7 yang besar-besar. Nama ini, nama Waringin Pitu ini memiliki beberapa versi. Yang pertama adalah tadi, yaitu dahulu di sini banyak pohon beringin. Oleh sebab itu, selain dikenal dengan nama Waringin Pitu, wilayah ini dahulu juga disebutnya dengan nama Gedong Waringin. Nama Waringin Pitu juga bisa berasal dari nama tua Kadipaten Wirasaba di wilayah Mojokerto. Jadi dahulu nama Wirasaba itu, nama wilayah Wirasaba awalnya bernama Waringin Pitu pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa kekuasaan Sultan Agung Mataram, wilayah Waringin Pitu lebih terkenal dengan nama Kadipaten Wirasaba. Kondisinya masih banyak kebun-kebun seperti ini. Namun berdasarkan pembacaan peta zaman dulu dan juga sumber-sumber dari catatan Belanda seperti Register, VOC, dan juga sumber-sumber Babad, Waringin Pitu itu pada zaman dahulu, terutama pada masa Arya Wirasaba, memang merupakan sebuah lokasi yang cukup strategis. Jadi Arya Wirasaba membangun pasukan pertahanannya di sini, di Waringin Pitu.
ini kondisi sekarang Waringin Pitu. Ketika Arya Wirasaba menunggu pasukannya dari Sumedang dan juga dari Galuh, dia menyiapkan pasukan di sini sampai kemudian datanglah pasukan bantuan, pasukan inti dari Galuh yang dipimpin oleh Wiraperbangsa. Di masa sekarang Waringin Pitu ini lebih dikenal dengan nama Lewi Goong, masuk wilayah desa Cimahi, kecamatan Kelari. Kenapa dinamakan Lewi Goong? Karena memang ada ceritanya. Ini kan di pinggir Sungai Citarum, jadi pada suatu ketika terjadi peristiwa di dekat Waringin Pitu ini, ada rombongan seniman topeng yang tenggelam, yang perahunya terbalik dan kemudian tenggelam beserta seluruh peralatan atau waditra alat musiknya. Nah, sejak itu dari titik lokasi tenggelamnya rombongan seniman itu suka terdengar suara goong, suara bunyi goong, sehingga disebutlah wilayah ini dengan nama Lewi Goong.